Maka bagi kita bila ada solat yang tertinggal seperti yang ditanya oleh saudara penanya, maka wajib diqadha. Solat yang ditinggal tuh berapa kali? Ya tergantung berapa solat yang ditinggalkannya. Saya sih baru insaf umur 60, balik umur 15, 45 tahun. Iya, kan insaf umur 60 ya kan. Iya. Qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Yang gampang. Ulama besar Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, makamnya depan Gandaria City. Kata beliau, sependapat dengan Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca, udah habis zuhur qadha zuhur, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Begitu aja. Yang penting catat tanggal pertamanya. Catat tanggal pertamanya. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan perintahmu salat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ada pertanyaan. Baik, kita jawab dulu dah pertanyaan. Izin bertanya, mohon penjelasannya. Apabila seseorang masih punya hutang solat qadha karena meninggalkan solat wajib dalam waktu yang lama, apakah diperbolehkan atau tidak mengerjakan solat sunnah seperti solat tahajud, tarawih, atau solat idul fitri atau solat idul adha? Kalau ingin mengerjakannya apa ini ya? Mengerjakan qadha kali ya? Maksudnya mengerjakannya ini kira-kira mengerjakan idul adha atau mengerjakan qadha kali ya? Bagaimana caranya? Terima kasih. Begini, qadha artinya membayar hutang, bahasa gampangnya begitu. Lawanannya adaan. Adaan artinya membayar cash sesuai dengan waktunya. Salat 5 waktu ini wajib memiliki 2 hubungan. Yang pertama ta'alluqul amr, yang kedua adalah ta'alluqul waqt. Yang pertama adalah hubungan perintah, yang kedua adalah hubungan waktu. Manakala waktu itu habis, maka belum gugur bila mana perintah belum dijalankan. Di dalam surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa idza tuma'nantum fa aqimus shalah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Fa aqimus shalah namanya ta'alluqul amr, hubungan perintah. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta namanya hubungan waktu. Maka solat ini, saudara penanya yang mulia, kayak bayar listrik, biar gampang, bayar listrik. Bayar listrik ada 2 hubungan, hubungan waktu dan hubungan perintah. Bayar listrik tanggal berapa sampai tanggal berapa ya? Mulainya tanggal 5 sampai 20 itu bayar listrik, namanya waktu. Sekarang tanggal 26,
Tanggal berapa? 26. Udah lewat belum? Udah lewat. Kita belum bayar. Lalu datang kita ke loket PLN. Besok tanggal 27. Kata petugas PLN di loket, maaf Pak, nggak perlu bayar. Udah kelewat waktunya. Nggak usah ente bayar karena waktunya udah habis. Jadi nggak perlu bayar lagi. Begitu nggak kira-kira? Begitu nggak? Jadi apa? Tetap bayar, bahkan kena denda. Kena denda. Benar nggak? Gitu. Lalu kita nangis saja, tobat Pak, tobat, nangis, sampai guling-guling, lunas nggak? Lunas nggak? Enggak. Jadi enggak pakai guling-guling, bayar, lunas nggak? Lunas. Begitu nggak? Iya baik. Sholat kayak begitu. Biar gampang aja saya neranginnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha." Barang siapa ketiduran, enggak sholat kesiangan, ibadah subuh, atau lupa, maka kerjakanlah kalau ingat. Kalau tidur ingatnya kapan? Kalau udah bangun. Kalau lupa, ya kalau ingat. Namanya qadha, qadha. Maka qadha sholat itu ada. Ada. Lalu dalam hadis Bukhari, Siti Aisyah ditanya, beliau menjawab, umirna biqada'is shaumi la biqada'is shalah. Kami diperintahkan mengqadha puasa Ramadan, tidak diperintahkan mengqadha salat. Ini kaminya siapa? Perempuan yang men. Perempuan yang men kalau udah suci salat enggak perlu diqadha. Tapi kalau puasa Ramadan wajib qadha bagi orang perempuan yang men. Ini men gak ini? Oh kagak. Maka bagi kita bila ada sholat yang tertinggal seperti yang ditanya oleh saudara penanya, maka wajib diqadha. Sholat yang ditinggal tuh berapa kali? Ya tergantung berapa sholat yang ditinggalkannya. Saya sih baru insaf umur 60, balik umur 15, 45 tahun. Iya, kan insaf umur 60 ya kan. Iya. Qadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Yang gampang. Ulama besar Betawi, Muallim Syafi'i Hadzami rahimahullah rahmatal abrar, makamnya depan Gandaria City. Kata beliau, sependapat dengan Imam Al-Haddad yang ratibnya kita baca. Udah habis zuhur qadha zuhur, habis asar qadha asar, habis maghrib qadha maghrib, habis isya qadha isya, habis subuh qadha subuh. Begitu aja. Yang penting catat tanggal pertamanya. Catat tanggal pertamanya. Niatkan dalam hati, ya Allah, saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan perintahmu sholat 5 waktu. Saya taubat dengan taubat yang sesungguhnya. Saya janji ya Rabb, akan saya bayar seluruh hutang-hutang sholat saya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, jangan wafatkan kami sebelum hutang kami lunas. Sesudah itu dhuhur qadha dhuhur, asar qadha asar, maghrib qadha maghrib, isya qadha isya, subuh qadha subuh. Mulainya 1 Januari, baik 31 Desember lunas setahun. Jadi gampang nyatetnya. Begitu. Begitu aja.
terus saja. Belum lunas mati, yang banyak utangnya. Di akhirat yang pertama kali ditanya sholat. Ini banyak merahnya. Kan udah janji ya Rob, jangan dicabut dulu nyawa saya sebelum lunas. Ngapa kau cabut? Oh ya udah dimaafin deh, dimaafin. Kalau caranya kayak tadi, taubat, janji akan dibayar. Jangan cabut dulu nyawanya sebelum lunas. Tuh permintaannya 3 tuh, ingetin. Kodonya kayak begitu. Kodonya ringan. Sesudah wajib berarti ya? Iya, begitu aja. Sebelumnya juga boleh bang. Iya boleh. Begitu. Habis asar boleh bayar utang. Kalau bayar utang mau kapan aja. Jam 3 malam boleh nggak? Boleh. Orang bayar utang, dia ngutang sama kita 10 juta. Mau bayar jam 11 malam. Kita bukain pintu atau kita kunci? Hah? Hah? Bukain. Subuh 24 jam kita buka. Kenapa? Taubat. Orang taubat 24 jam dibuka pintunya sama Allah. Orang kodok sholat itu orang taubat. Kapan aja. Cuman cara ringan begitu. Lalu bagaimana dengan sholat sunnah? Begitu. Jadi begini. Ini bisa sampai malam ini. Hah? Enggak apa-apa. Oh enggak apa-apa. Iya baik. Iya baik. Ini terakhir ngaji nih. Oh enggak. Kalau terakhir ya terakhir. Jadi begini, kata Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Maraqil Ubudiyah. Man syaghalahul fardu anin nafli fahuwa ma'dzur. Wa man syaghalahun naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa orang yang sibuk ngodoin sholat, enggak ngerjain sholat sunat, enggak, qadha aja, itu orang dimaafin, dimaklumin sama Allah. Maklum karena dia mikirin utang, karena bayar utang wajib. Sholat sunnah sedekah, sedekah sama bayar utang tinggian bayar utang. Maka orang yang sibuk bayar utang sholat, enggak keburu ngerjain sholat sunnah, maka orang tuh dimaklumi oleh Allah. Tapi wa man syaghalahu naflu anil fardi fahuwa magrur. Siapa yang sibuk sedekah, utang orang dibayar-bayar, tuh orang terpedaya, karena kagak bakalan lunas berapa aja. Kita bayar aja denda, cicilannya nggak dibayar, enggak lunas. Bener nggak? Emang apa? Iya, utang agak dibayar. Maka bagaimana dengan sholat sunnahnya? Kalau caranya kayak tadi yang Malim Safi Adami sampaikan, saudara sholat sunat ya boleh aja. Boleh aja. Meski kurang bagus. Bagusan mikirin bayar utang dibanding sedekah. Sebab saya punya utang nih sama bapak-bapak nih. Biar gampang, 50 juta sama bapak. Muanya nih 50 juta, 50 juta. Utang saya. Lalu saya sesudah sebulan saya ngasih duit 2.000 rupiah. Ngapain? Gua sedekah pak. Besok lagi 2.000 sedekah. Kira-kira diterima apa kagak? Diterima apa kagak? Emang apa? Sok-sokan amat pakai sedekah. Utang dulu tuh, mendingan 2.000 buat kang suruh utang. Bener nggak? Berkurang dari 50 juta kurang 2.000. Iya kan begitu. Besok lagi 2.000, berkurang lagi. Itulah bila kita sholat duha diisi qadha, sholat tahajud diisi qadha. Begitu. Sholat apa? Witir isi qadha. Tuh dimaklumi sama Allah karena mikiri utang. Cakep ini orang. Begitu. Bila kayak begitu. Begitu. Namun dalam Fathul Muin betul ada tulisan haram sholat sunat. Iya, ada ulama yang mengatakan begitu. Kenapa?
yang mengata begitu karena masih punya utang, maksudnya bayar utang dulu. Tapi wis, bagi kita yang awam, ikuti ulama besar Betawi aja, Muallim Syafi'i Adami begitu. Dah habis dohor qada dohor, habis asar, habis maghrib, habis isya, habis subuh, dah gitu aja. Tapi janji sebelumnya, ya Allah saya taubat daripada kelalaian saya meninggalkan sholat. Itu satu. Dua, ya Allah saya janji semua utang sholat saya akan saya bayar. Ketiga, ya Allah jangan cabut nyawa saya sebelum utang lunas. Begitu. Dah begitu aja. Itu kalau utangnya 5 waktu. Gua sih kagak sih kayaknya 5 waktu. Cuman zaman dulu kan gua hobi main bola, nonton doang sih, nggak main. Asar sama maghrib nih, gua kan jackmania umpamanya. Dari asar. Iya. Ini ngaji juga orangnya. Iya berarti asar sama maghrib doang dah. Kalau memang begitu, gua sih kayaknya nggak ada dah. Alhamdulillah, sholat sunat yang banyak. Ini tahapan menuju Allah tuh begitu. Tahapannya yang wajib-wajib dulu. Dalam Sahihul Bukhari, Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari Rasulullah, Rasulnya dari Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, ma taqarraba ilayyal mutaqarribun bimisli adai maftaratu alaih. Tidak ada ibadah yang paling tinggi di mataku selain mengerjakan bayar hutang, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Nggak usah Senin Kamis, bayar qadha Ramadan aja. Itu yang paling tinggi di mataku. Inilah tahapan tarekat menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Tapi bila saudara mau sholat duha, ya silahkan saja. Mesti ada ulama tuh yang kasih boleh. Bagi kita yang awam, udah begitu, silahkan. Tapi emang kalau ditanya yang bagus duha 4 biasanya, ya udah buat qadha dohor. Begitu, kayak begitu. Ya, iya kayak gitu aja. Doanya doa sholat duha. Doanya walaupun kita qadha dohor, doa aja Allah karena rizki fisamai fanzilhu, yang sampai malaikat geleng-geleng. Kata malaikat, coba aja ada orang doa malaikat Allah diancam-ancam, kalau rezeki saya di langit turunin, kalau di bumi keluarin, kalau jauh deketin, kalau seret lancarin, kalau dikit. Kata malaikat, tak begitu amat itu orang ya, Tuhan diancam-ancam. Begitu, enggak apa-apa. Kurang lebih jawaban kami singkat seperti ini. Panjangnya di lain kesempatan saat ngaji fikih saja. Begitu, sebab harus dipanjangin jawaban dengan dalil-dalilnya, bagaimana cara-caranya. Tapi di Fathul Mu'in halaman 3 sudah cukup memadai. Begitu juga Imamun Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab pun juga dijelaskan panjang lebar dengan hadis-hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Kemudian kita baca Fatihah. Ini dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Abdul Jalil bin Haji Sya'ban, almarhum Haji Ukasa bin Haji Musyafa, almarhum Haji Rifai bin Haji Ukasa, almarhum Haji Abdul Latif bin Haji Abdul Jalil, almarhum Wajud bin Tayan, almarhum Karyudi bin Wajud, almarhum Siti Sarah binti Muhammad Toha, Waznah binti Tabrani, Safinah binti Satiri, Kasmunah binti Syarif. Juga ini ada Gigi 2000, KSP Bengkel Bang Opi 1.300.000 rupiah. Ini atas nama tanggokan Masjid Al-Madinah 700.000 rupiah. Kita baca Fatihah untuk para hamba Allah ini semuanya. Mudah-mudahan wakafnya diterima oleh Allah, diganti berlipat-lipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah,
Allah qabul hajat dunia hajat akhiratnya, Allah lancarkan usaha dan ikhtiarnya, Allah sehatkan zahir batinnya, diri keluarga dan anak-anaknya, dan Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Bitilkan niat wa da'awat al-Fatihah.